Saya hendak menceritakan bagaimana saya menemukan alat ciptaan saya sendiri yang disebut Grafo. Siapakah saya? Saya adalah Daniel Adijaya, saya lahir tahun 1969, dan pendidikan saya adalah sarjana statistika IPB tahun 93 dengan gelar penghargaan lulusan terbaik sefakultas. Tahun 1992 saya sudah mulai mengajar sebagai guru les matematika, fisika, dan kimia. Anak saya 2 orang, satu yang sulung laki-laki dan yang bungsu perempuan. Pada tahun 2015, saya menulis sebuah buku yang merupakan mimpi-mimpi saya di mana mungkin pada satu saat manusia akan menciptakan teknologi-teknologi yang dapat membuat orang tua menjadi muda kembali. Karena itu buku ini saya tulis dengan judul Menggapai Keremajaan Abadi. Memang sampai saat ini tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi muda. Ya, namanya juga mimpi. Itulah yang saya tulis buku ini. Tetapi dalam perjalanan menulis buku ini, ternyata NASA membuat percobaan, di mana percobaan itu dilakukan pada astronot Scott Kelly, di mana Scott Kelly memiliki saudara kembar yang bernama Mark Kelly. Scott Kelly dikirim ke angkasa luar, ke International Space Station selama 341 hari, dan ternyata saat dia balik ke bumi, diukur telomernya sangat mencengangkan dunia, di mana telomer dari astronot Scott Kelly memanjang, yang berarti bahwa Scott Kelly memuda selama dia berada di angkasa luar. Karena konsep dari telomer yang merupakan suatu indikasi yang sangat valid karena sudah mendapatkan hadiah Nobel oleh Elizabeth Blackburn tahun 2009. Telomer menunjukkan bagaimana umur seseorang itu muda atau tua, di mana anak kecil memiliki telomer yang lebih panjang daripada orang tua. Dan telomer itu selalu memendek. Tetapi anehnya, astronot Scott Kelly ini telomernya memanjang sehingga dapat dikatakan bahwa dia mengalami pemudaan. Saya menulis mengenai telomer ini juga di buku saya dengan alasan dan argumentasi bahwa memang ada yang dapat membuat telomer manusia itu memanjang, di mana alat-alat yang dalam mimpi saya itu saya sudah curahkan dalam buku saya tersebut. Mengapa saya sampai menulis buku? Saya mendengar mengenai terapi magnet dari mama saya yang sempat jalan-jalan ke Amerika, di mana dia bertemu dengan sepupunya. Sepupunya memiliki anak yang masih remaja dan lumpuh, tidak dapat berjalan. Tetapi setelah dibelikan ranjang magnet, bisa berjalan kembali. Itu merupakan suatu keajaiban di mana dokter juga tidak dapat menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Dalam cerita itu saya sendiri tidak dengan semata-mata menerima saja. Saya berpikir apakah cerita ini benar dan kenapa ini bisa terjadi. Karena jika itu hanyalah mukjizat, maka hanya berlaku pada orang tersebut, tidak dapat diulang. Tetapi jika ada ilmu sains di belakangnya, maka kita dapat mengulang kejadian tersebut pada orang yang berbeda, sehingga manusia bisa jadi lebih sehat. Kemudian saya menyimpulkan setelah saya belajar segala macam, mencari literatur segala macam, akhirnya saya menyimpulkan bahwa dengan meletakkan magnet pada organ liver,
maka tubuh manusia itu akan bekerja secara berbeda, zat kimia akan lebih baik berjalan di dalam tubuh sehingga akan menjadi sehat. Dan kelinci percobaan pertama saya adalah anak saya yang sulung karena dia sering sakit, setiap bulan selalu sakit, demam, flu, dan segala macamnya. Tetapi sejak saya menggunakan magnet pada livernya, dia menjadi anak yang sehat. Dan saya baru tahu bahwa magnet bisa bekerja secara luar biasa pada anak saya, sehingga anak yang kecil pada saat itu umur 11 bulan juga saya menggunakan magnet. Jadi sejak saya tahu magnet dan saya melihat bahwa sistem imun anak-anak saya itu luar biasa dan begitu sehatnya. Anak yang besar saat itu umur 3,5 tahun, yang kecil 11 bulan. Jadi sejak saat itu, karena tidak ada kewajiban untuk vaksinasi, jadi anak-anak saya berhenti melakukan vaksinasi. Kecuali belakangan ini sejak pandemi ada vaksinasi yang diwajibkan bagi seluruh masyarakat, sehingga kami sekeluarga juga melakukan vaksinasi. Lalu sejak tahun 2020 mulai banyak orang juga menggunakan terapi magnet ini karena pandemi, di mana pandemi itu disebabkan oleh virus dan kita tahu virus itu tidak ada obatnya. Virus itu hanya mengandalkan dari sistem imun tubuh sendiri. Karena itu terbentuklah suatu komunitas yang ada di WhatsApp dan di Telegram, di mana anggotanya sudah ribuan orang dan banyak orang yang menggunakan magnet ini dengan tujuan untuk menjaga kesehatan. Walaupun memang tidak semua hal bisa terbantu dengan begitu saja dengan menempelkan magnet yang sederhana ini. Bagaimana selanjutnya perjalanan daripada permagnetan yang saya ciptakan? Tahun 2018 istri saya didiagnosa kanker ovarium. Setelah pengangkatan ovarium, dokter bilang ini stadium lanjut karena sudah menyebar kemana-mana, termasuk sampai paru-paru pun sudah terendam air. Setelah melakukan operasi, istri saya disuruh melakukan kemoterapi pada waktu yang ditentukan. Lalu istri saya menolak untuk melakukan kemoterapi. Lalu saya tanya dokter, kalau tidak melakukan kemoterapi bagaimana? Ya mungkin umurnya hanya 2-3 bulan. Tetapi ajaib, dan saya percaya juga Tuhan bekerja, di mana setelah 2-3 bulan istri saya bukan meninggalkan dunia ini, tetapi malah menjadi sehat walafiat. Tubuhnya menjadi segar dan dicek markernya semua menjadi normal. Karena saya menggunakan ranjang yang saya sebut Tesla Engine. Kenapa disebut seperti itu? Karena dengan kekuatan 1 Tesla lebih, maka engine mesin di dalam sel tubuh manusia akan bekerja secara berbeda. Nah, perjalanan memang panjang dalam pengecekan kanker ini sampai akhirnya, sampai semuanya tuntas. Saya menerbitkan buku lagi, saya menulis buku perjalanan istri saya dari hari ke hari, bagaimana dia dari terkena kanker sampai bisa sembuh. Tetapi sayangnya tahun 2021 karena COVID varian Delta yang luar biasa, istri saya meninggal karena ketidaktersediaan semua peralatan, dan memang rumah sakit juga penuh saat itu, sulit sekali mencari rumah sakit. Apa itu Tesla Engine? Tesla Engine sebenarnya adalah suatu ranjang magnet yang tersusun dengan kekuatan tertentu, dengan susunan tertentu, dengan kekuatan magnet tertentu yang saya ciptakan, di mana foto yang atas adalah dari bed Tesla Engine pertama yang saya ciptakan, masih sedikit primitif, semuanya masih ditempel di tembok. Dan itulah pada saat hari-hari pertama istri saya melakukan terapi.
Konsepnya ini seperti apa? Sebenarnya ini adalah salah satu cara manusia menciptakan mesin yang menghasilkan gravitasi nol. Karena konsep dari gravitasi nol itu dapat memudahkan sel, di mana sel tubuh manusia jika mengalami gravitasi nol dapat memudah seperti halnya yang terjadi pada astronot Scott Kelly. Terbuat dari apakah ranjang ini? Ini dari magnet neodymium dengan grade tertinggi yang kita sebut biasanya grade N52. Istri saya adalah eksperimen pertama yang saya lakukan dan berhasil. Ya, tujuannya seperti ini untuk meningkatkan sistem imun, bahkan sampai sel kanker pun bisa mati karena sel imun yang luar biasa yang tercipta saat orang tidur di ranjang ini. Selain itu memang tentu saja peredaran darah lancar. Stem sel dari tulang belakang maupun organ-organ lain juga bisa kembali bangun untuk menghasilkan sel-sel yang muda. Dan salah satu efek lainnya adalah menimbulkan nafsu makan. Jadi untuk orang yang hendak kurus tidak dapat menggunakan Tesla Engine ini. Kalau mau kurus ya tentunya harus dengan diet makanan yang baik. Dengan berjalannya penemuan saya, banyak orang yang bertanya apakah masalah ini, masalah itu dapat terselesaikan, dan salah satunya ada yang mengalami tumor di otak, yang awal-awalnya saya tidak tahu, yang memang terjadi kegagalan, dan belakangan alat baru di mana ini adalah bantal yang dapat digunakan selama terapi dengan Tesla Engine tersebut. Saya bilang Tesla Engine Pillow dilakukan bersamaan buat orang yang mengalami tumor di otaknya, dan mereka dapat terbantu dan tumornya bisa mengecil. Dan yang stroke juga dapat menggunakan alat ini dan banyak terbantu, di mana yang tadinya tidak bisa berjalan sekarang sudah bisa berjalan. Memang tidak instan, semuanya berangsur-angsur karena terapi ini bukanlah suatu alat sulap, tetapi bagaimana tubuh distimulasikan untuk melakukan regenerasi sel sendiri. Belakangan banyak orang juga mencoba belangkon magnet. Awal-awalnya karena ada yang mengalami demensia, meminta saya membuat sesuatu, jadi saya gunakan belangkon, lalu saya tempelkan magnet di belangkon tersebut. Dan salah satunya mama saya sendiri pakai, dan ajaibnya yang tadinya rambutnya sudah putih semua, sekarang sudah sekitar 40% rambutnya menghitam. Umur mama saya saat ini adalah 77 tahun. Dan belangkon ini juga dapat membantu orang yang stroke atau tumor di kepala. Jadi dapat membantu juga selama melakukan terapi magnet. Tidak berhenti di situ, saya berpendapat bahwa medan magnet saja tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi balik muda atau ya menjadi jauh lebih segar, tetapi medan listrik juga diperlukan. Jadi saya membuat suatu ranjang yang disebut capacitive bed polarizer. Ini adalah ranjang yang menghasilkan medan listrik, electric field, yang dapat diatur kekuatannya tergantung pada kondisi orang dan kondisi jarak ranjang tersebut dari tubuh manusia. Tujuannya adalah untuk mempolarisasikan sel-sel tubuh manusia sehingga sel-sel juga dapat bekerja dengan lebih baik. Demikian juga diharapkan untuk autoimun dapat terselesaikan. Dan menjadi masalah juga di mana kalau orang hendak mengalami medan listrik secara kontinu, orang itu kalau harus selalu berada di dalam suatu tempat tidur sangat tidak mungkin. Sehingga saya berpikir untuk merubah sebuah apartemen menjadi
apartemen yang diisi oleh medan listrik, di mana percobaan pertama adalah papa saya yang mengalami autoimun psoriasis, dan psoriasisnya dapat sembuh dan hilang dalam hitungan 1,5 bulan selama dia tinggal di dalam CAP tersebut, Capacitive Apartment Polarizer. Dan rencana saya, seperti yang saya sudah tulis di buku tersebut, Menggapai Keremajaan Abadi itu, di mana manusia jika mau sehat harus tinggal di dalam medan listrik juga selain di dalam medan magnet, maka saya membuat rumah untuk saya tinggal sendiri yang diisi dengan medan listrik CHP, Capacitive House Polarizer. Dalam perjalanannya, Tesla Engine ini banyak membantu orang dalam proses penyembuhan, pemulihan, juga sistem imun yang baik, meningkatkan nafsu makan, juga stem cell juga jadi bekerja dengan lebih baik. Dan yang penting juga terapi ini harus dibarengi dengan TM yang disebut namanya tempel magnet setiap malam. Obat-obat tertentu yang rutin juga tetap harus diperlukan, seperti obat diabetes atau obat darah tinggi, itu juga tetap harus dikonsumsi, tidak semata-mata semua terapi ini adalah sulap yang menjadikan orang tiba-tiba menjadi super. Harus perlu konsultasi untuk penyakit-penyakit yang berat. Untuk terapi di ranjang magnet ini biasanya cukup melakukannya dalam waktu 1 jam dalam sekali penggunaan. Sedangkan untuk yang medan listrik yang kita sebut capacitive bed atau apartment polarizer, dia dapat merelaksasi otot, karena jika kita pegal masuk ke dalam ruangan tersebut, ototnya akan berasa lebih nyaman dan syaraf juga menjadi lebih baik. Kalau ada sakit-sakit ternyata jauh berkurang, seperti ada efek painkiller. Lalu memang secara psikologis dia juga lebih menenangkan, dan autoimun juga banyak terbantu dengan mereka tinggal di dalam medan listrik tersebut. Karena ada orang yang tinggal di dalam medan listrik tersebut dan merasa terbantu, tetapi masalahnya adalah untuk tinggal di dalam medan listrik tersebut adalah cukup merepotkan, karena mereka harus tinggal di properti saya. Sehingga saya bertekad, saya juga bilang pada orang yang memerlukannya, saya akan berusaha untuk membuat capacitive apartment polarizer ini menjadi suatu barang yang portable, yang bisa dibawa kemana-mana, sehingga dapat membantu mengatasi masalah penyakit mereka yang tidak dapat dibantu oleh magnet. Karena tujuan magnet dan listrik itu berbeda. Untuk medan listrik ini lebih ke arah syaraf. Nah, dengan kejadian seperti itu, maka terciptalah alat yang saya sebut Grafo. Grafo ini adalah singkatan dari gravitasi nol. Gravitasi nol adalah suatu konsep di mana alat-alat yang dapat meremajakan tubuh manusia, seperti yang saya tulis di buku saya. Dan awalnya memang yang saya janjikan adalah orang yang mengalami gangguan mental disorder, gangguan psikologis, sehingga dengan menggunakan Grafo ini dia dapat terbantu dalam waktu hitungannya mungkin bisa disebut instan, karena Grafo ini dapat bekerja dalam hitungan menit. Dalam hitungan menit, perilaku seseorang itu bisa berubah. Misalnya kecemasan, bisa hilang cemasnya dalam waktu hitungan mungkin 30 sampai 60 menit. Demikian cerita sekilas mengenai Grafo dari Daniel Adijaya. Semoga dapat membantu kita semua. Terima kasih.